Hari ini kita akan mempelajari tentang motor stepper. Jadi bagian dari PowerPoint tersebut yang Ibu jelaskan itu hanya motor stepper karena Ibu tidak menemukan adanya video dalam bahasa Indonesia yang sangat jelas menerangkan tentang motor stepper. Tapi untuk jenis motor yang lain itu bisa kalian lihat di video yang linknya sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kita bahas dulu motor stepper. Motor stepper ini merupakan salah satu dari motor DC juga karena dia bekerja dengan mempergunakan sumber tegangan DC. Namun perbedaannya ada si motor stepper ini itu bekerja dengan dikendalikan oleh pulsa-pulsa digital. Jadi kalau kalian tahu pulsa digital itu seperti ini ya, ada on, ada off-nya, ada on lagi, kemudian ada off-nya, off, atau kemudian on lagi, dan seterusnya. Sehingga gerakan yang dihasilkan oleh motor stepper ini itu berdasarkan urutan pulsa yang diterimanya. Jadi nanti putaran rotornya itu tidak seperti pada motor DC yang lalu. Kalau pada motor DC yang lalu kan, dia si bagian rotornya ini tuh kan dia berputar terus-menerus ya. Kalau motor stepper ini tidak, karena ada saatnya dia off, maka di sini dia tuh putarannya seperti patah-patah. Dia hanya mengikuti sinyal yang on saja. Jadi kalau misalkan di sini off-nya itu panjang, maka dia pun tidak akan berputar di bagian yang ini. Jadi, si motor stepper ini merupakan salah satu jenis motor DC yang banyak digunakan dalam keperluan robotik, terutama untuk lengan robot. Karena seperti kita tahu ya, kalau kita membentuk lengan itu gerakannya tidak berputar terus-menerus, tapi gerakannya itu dia seperti patah-patah. Sebagai contoh di sini. Nah, di sini itu dia seperti lengan ya, bergerak patah-patah mengikuti pulsa yang dikirim oleh microcontroller. Kalian kalau ingin melihat bagaimana cara pembuatan ataupun kerja dari robot yang Ibu berikan di gambar ini, kalian bisa mengklik link yang ini. Di situ membuat bagaimana robot ini dan cara kerjanya mempergunakan motor stepper. Sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara kerja motor stepper ini di dalam membuat gerakan yang patah-patah tadi. Contohnya ya, kita di sini memiliki sinyal digital, tetapi ingat ya, pada motor stepper itu kabel yang menuju motornya itu tidak hanya satu. Jadi kabelnya itu jumlahnya tergantung berapa banyak bagian statornya. Jadi sama seperti motor DC, motor stepper itu pun dia terdiri dari bagian yang menghasilkan medan magnet yang diam, kita sebut sebagai stator, dan ada bagian yang nanti bakal berputar, yang kita sebut sebagai rotor. Nah, jadi bagian stator dan rotor pada motor stepper ini agak berbeda. Bagian statornya itu dia terdiri dari beberapa kutub seperti ini, dan masing-masing kutub ini akan mendapatkan sumber tegangan sendiri. Artinya dia harus dihubungkan dengan kabel yang berbeda-beda. Ini kabel yang keempat, ini kabel yang ketiga, ini kabel yang kedua, dan ini kabel yang pertama. Dan nanti itu masukan dari microcontrollernya juga ke kabel yang berbeda-beda ini. Inilah bagian statornya. Sedangkan bagian rotornya sendiri atau yang bisa bergerak itu sendiri, itu dia berupa magnet. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini dia berupa magnet ya, sudah ada kutub utara dan kutub selatannya. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya. Misalkan dari microcontroller itu dikirim sinyal. Ternyata sinyal on yang pertama itu ada di kabel yang fase 1, kabel 1 ini, di sini yang pertama. Sedangkan pada kabel 2, 3, 4 kita lihat ini off, ini juga off. Artinya ini tidak akan ada masuk arus. Yang masuk arus dan tegangan itu adalah di bagian yang fase 1. Kalau kalian perhatikan, di sini tuh terdiri dari kumparan. Nah, ketika ada arus yang masuk ke kumparan tersebut, maka dia akan menjadi
kutub magnet. Misalkan di sini kutub magnet yang selatan, dia akan menjadi kutub magnet selatan sehingga dia akan menarik rotor yang di sini kutubnya utara untuk ke arah yang fase 1. Ini seharusnya kalau ada fase 1 di sini, berarti di sini ada fase 1 juga ya. Jadi dia satu pasang. Bagian rotornya itu seperti ini. Kalau fase 1 di sini yang ada, berarti di berlawanan arahnya itu juga ada fase 1. Nah, jadi kemudian yang kedua, ketika sinyal terus jalan, ternyata sinyal yang berikutnya di fase 1 itu sudah off. Sedangkan di fase 2 itu on, dan di fase 3 off, di fase 4 masih off. Artinya, ini belum menyala, fase 1 kemudian menjadi off, dan sekarang yang on itu adalah fase 2. Karena fase 2 di sini on, artinya dia akan mendapatkan aliran listrik yang menyebabkan dia akan menjadi magnet. Dan ingat sekali lagi, kalau di dalam motor stepper yang asli berarti di lawanan arah di sini juga ada bagian untuk yang fase 2. Sehingga yang tadinya si kutub magnet itu berada di fase 1, lalu dia berputar karena sekarang si fase 1 sudah tidak lagi memiliki kutub magnet. Yang menjadi ada kutub magnetnya itu adalah fase 2, maka berputarlah sekarang si magnetnya ke arah fase 2. Jadi berputar seperti ini. Dan kemudian yang ketiga, fase 1 itu off, masih off. Lalu fase 2 tiba-tiba menjadi off, di sini sinyalnya, dan fase 3 yang menjadi on, fase 4 masih off. Maka sama seperti tadi, fase 1 menjadi mati, nggak lagi memiliki magnet, fase 2 nggak ada lagi medan magnetnya, dan yang ada medan magnetnya fase 3 karena dia mendapat sinyal. Sehingga di sini si magnet rotor tadi itu dia akan berputar. Yang tadinya di fase 2 dia berputar ke fase 3. Dan ingat ya, ini fase 3 berarti di lawan arahnya ini juga ada kutub juga. Jadi dia harus sepasang untuk membentuk kutub utara dan kutub selatan. Begitu seterusnya. Jadi si rotor ini berputarnya itu tidak 360 derajat terus-menerus seperti motor DC yang kemarin kita pelajari. Stator mana yang mendapatkan sumber arus sehingga dia akan berputar ke arah stator tersebut. Makanya kalau kalian perhatikan, ini ya ada banyak. Ini tergantung kepada jumlah dari statornya. Kalau jumlah dari statornya ini banyak, maka semakin banyak kabelannya. Sekarang kita akan melihat pembagian motor stepper itu berdasarkan struktur rotor dan stator yang dimilikinya. Yang pertama, ini yang seperti Bu jelaskan tadi ya. Ini adalah tipe motor stepper yang variable reluctance atau VR motor stepper. Di sini statornya itu terdiri dari beberapa kutub-kutub ini kita sebut sebagai gigi. Jadi ini kita sebut sebagai gigi, ya. Nah, jadi jumlah gigi pada stator itu dia lebih banyak 2 dari gigi pada rotor. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau pada rotornya itu juga ada gigi-giginya. 1, 2, nih ya, gigi-giginya juga ada. Kalau gigi pada stator ada 8, maka gigi pada rotor itu cuma ada 6. Kenapa demikian? Agar ketika masuk pulsa yang berputar menuju kutub itu hanya satu bagian saja, seperti itu. Sehingga tidak ada banyak gigi yang kemudian masing-masing pas dengan masing-masing kutubnya. Dan ingat, di sini jumlah gigi statornya itu selalu genap ya, tidak pernah ganjil karena dia berpasangan. Contohnya, di sini gigi yang A, maka lawanan arahnya itu ada gigi yang A karena nanti dia akan membentuk ini kutub utara, ini kutub selatan. Jadi dia selalu berpasangan seperti itu. Sehingga si rotornya yang juga ada kutub utara dan selatan bisa tertarik ke arah kutub-kutub magnet tersebut. Kalau yang tipe variable reluctance, ini giginya itu dari kumparan. Sehingga dia kalau dialiri arus, baru gigi tersebut akan bersifat magnet. Kalau tidak dialiri arus, maka dia tidak akan bersifat magnet.
Nah ini ya, ini salah satu penggambarannya. Kalau kalian mau melihat ilustrasinya seperti apa, kalian bisa lihat di video YouTube yang ada di sini. Ibu tampilkan linknya. Tapi dia berbahasa Inggris, makanya di sini Bu jelaskan dulu. Mungkin setelah ini kalian melihatnya bisa lebih paham. Ini sama seperti yang Ibu bilang tadi, tetapi di sini giginya itu hanya ada 6, artinya dia dihubungkan dengan 3 kabel. Kabel pertama, kabel kedua, dan kabel ketiga. Nah, sedangkan Ibu bilang tadi gigi dari rotornya itu lebih sedikit 2 dari gigi dari statornya. Jadi gigi rotornya hanya ada 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, pulsa masuk, ternyata yang on itu adalah bagian yang ini. Sehingga di sini akan terbentuk kutub utara dan kutub selatan. Sehingga si rotornya ini akan tertarik ke arah kutub utaranya dan kutub selatannya. Karena rotornya ini juga adalah magnetnya. Yang harus kalian perhatikan adalah semakin sedikit giginya, maka satu kali gerakan itu derajat yang dilakukannya itu semakin besar. Contohnya ini kan hanya ada 6 gigi stator dan 4 gigi rotor. Jadi ketika sekali dia berputar, itu derajatnya itu besar. Sebesar 30 derajat. Bu, kayak mana kalau saya mau buat 15 derajat? Kalau mau buat 15 derajat putarannya, maka ini ada 2 yang dihidupkan. Contohnya, yang dinyalakan itu B dan A. Berarti kan nanti dia dua-duanya bersifat magnet. Kalau dua-duanya bersifat magnet, artinya nanti si rotornya itu juga akan berputar ke 2 arah. Sehingga dia mungkin berada di tengah-tengah seperti ini. Dan setengah dari 30 derajat. Jadi semakin banyak jumlah gigi statornya, maka presisi putarannya itu juga akan semakin tinggi. Kan permanen dipergunakan. Karena dia mempergunakan magnet permanen, maka torsi ataupun torka awal yang dihasilkan itu lebih besar. Ataupun sekali berputar dia bisa menarik beban yang lebih besar. Satu lagi jenis motor stepper yaitu yang tipe hibrid. Nah, pada tipe hibrid ini tuh kombinasi ya, dia pakai magnet permanen, dia juga pakai magnet dengan kumparan. Jadi dia menghasilkan torka yang lebih besar dibandingkan kalau yang variabel reluctance tadi yang hanya pakai kumparan. Atau kalau misalkan dia hanya mempergunakan magnet permanen, itu juga presisinya terbatas. Sedangkan kalau gabungan keduanya ini akan menjadi lebih baik. Torka awalnya yang didapati bisa besar dan juga presisinya itu bisa sangat baik. Jadi dia seperti ini kira-kira, sama seperti tadi ya. Giginya itu dia lebih banyak. Nah, giginya lebih banyak kalau kalian perhatikan. Namun gigi yang banyak ini tadi tidak memerlukan ada banyak pengkabelan. Jadi pengkabelannya tidak serumit pada variabel reluctance, karena kalau variabel reluctance semakin banyak giginya artinya semakin banyak kabelnya, tapi karena ini gabungan dengan magnet permanen maka pengkabelannya juga lebih sedikit. Nah, ini nanti di contoh ada orang menerangkan bagaimana mempergunakan motor stepper ini, memilih pengkabelannya itu seperti apa. Nanti itu akan Ibu berikan link videonya. Jadi sampai di sini, nanti kita lanjutkan kalian dengan melihat PPT kembali dan juga dengan melihat dari video yang sudah Ibu berikan linknya.